Tindakan yang sengaja iya, dibawa liburan. Ya, memang khawatir iya, karena kan anakku tiga-tiganya kan hidup sama aku, besar sama aku, dipelihara dengan baik sama aku. Jadi aku kalau nyebutin nama anak tuh ya sedih karena aku kangen. Ya memang nggak ada kata-kata makian kan di situ kan lebih ke menghimbau gitu, menghimbau kepada aparatur negara, khususnya kepolisian Polres Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti dengan cepat. Dan mudah-mudahan kasus ini bisa memberikan contoh karena saya sudah mengorbankan diri saya untuk mencari keadilan untuk rakyat kecil yaitu Weman dan Lia yang kasusnya sedang berproses di Polres Jakarta Selatan. Gitu. Yang diduga pelakunya adalah Dito Mahendra. Gitu. Dan itu kan kasusnya lebih parah dari Undang-Undang ITE ya, penyekapan, pemukulan, dan mengambil hak kemerdekaan orang lain. Selalu kan kalau Nikita jangan sebut anak. Kalau masalah lain dia akan tegar, tapi kalau udah menyentuh anak dia pasti mengeluarkan air mata. Ya mungkin dia sedih kali ya. Mungkin dia sedih disidangkan kali ya. Wajar aja sih. Kalau menurut Anda dia nangis gimana? Gimana Mi? Sebenarnya Mami kan udah pernah di dalam ya. Kalau alasan anak sih nggak bisa ini juga sih, karena di dalam itu 60% ibu-ibunya punya anak semua di sana, bahkan ada yang hamil juga. Jadi uang orang hamil juga dibedakan sama yang nggak hamil, yang biasa. Apalagi dia cuman, maksudnya anaknya udah besar-besar juga kan. Kalau ini malah ada yang baby. Kita contoh aja dari kasus artis Angelina Sondag, anaknya ditinggalkan masih yatim kan. Ada lagi Vanessa Angel yang masih menyusui, jadi nggak ada alasan sih ya. Kalau hanya menangis ya sah-sah aja sih, manusiawi kan, dia bukan malaikat, nggak bisa menangis. Eksepsinya ada 9 poin, jadi kami mengajukan eksepsi ada 9 keberatan, total 88 halaman. Nanti itu lagi diusir dulu tuh, sampah lagi diusir bentar ya. Jadi 88 halaman eksepsinya, ada 9 poin. Yang paling penting dari semua poin itu adalah pertama, seseorang merasa dirugikan tapi lapor dulu. Dia lapor tanggal 16, ruginya baru muncul tanggal 18. Ya, itu yang paling penting. Anda pakai logika saja berpikir semua. Paham, lapor ya? Polisi, baru dimunculkan kerugiannya 2 hari kemudian. Dan ini yang dijadikan dasar Nikita ditahan. Dari semua eksepsi ini yang paling penting, tolong Anda pakai logika semua. Orang melapor tanggal 16, tanggal 18 kerugiannya dibatalkan. Jadi bagaimana dia bisa tahu kalau muncul kerugian? Lapor dulu kerugiannya 2 hari kemudian. Inilah yang dijadikan dasar untuk menahan Nikita yang penting. Yang kedua, terkait dengan jumlah saksi. Saksi kalau berbicara tentang media sosial, ya, anggotanya Nikita, pengikut Nikita itu jutaan, dan semua ada di Jakarta dan ada di mana-mana. Kalau pakai logika media sosial itu bisa di Jakarta Selatan, bisa di Jakarta Pusat, bisa di mana saja. Ya, jadi tolong jangan ciptakan saksi di dalam persoalan yang begini. Udahlah, kalau ancaman banyak ancaman. Jadi kalau dibicara ancaman, baca pasal kerugiannya. 17.500.000 dimunculkan setelah lapor polisi. Dan itu ada di dakwaan. Lapor tanggal 16, kerugian muncul tanggal 18. Bagaimana dia bisa tahu rugi? Lapor dulu, oh saya lapor 2 hari kemudian nanti rugi. Coba Anda cerna semua, ya. Seperti itu ini kejadiannya semua.
Pokoknya intinya begini, Nikita seperti kalian lihat, dia sanggup menghadapi semua resiko hukum yang sedang dia hadapi. Tidak ada yang seperti kalian lihat semua, tidak ada kesedihan apapun yang terpancar dari wajah Nikita. Cuman satu yang harus kalian tegasi tadi, Nikita lagi bicara, keburu harus stop. Nikita mengorbankan dirinya, ingat ya, Nikita mengorbankan dirinya untuk mengikuti proses keadilan yang sedang terjadi di Serang, Banten. Untuk apa? Yang diduga pelapor juga sedang mempunyai kasus hukum di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan ini menjadi contoh buat aparatur Jakarta Selatan juga untuk segera memproses jika benar laporan saudara Leman adalah perbuatan melanggar hukum. Buka mata tutup. 1, 2, 3. Kekuatan. Kesehatan. Semoga Bang Hatta makin sehat, makin bangkit, dan makin asyap men. Surprisein abang, jadi nggak tahu kalau ada kita semua datang, keluarga besar, ada keluarga Gen Halilintar juga akhirnya datang juga gitu. Udah langsung nyampein ke abang ya, pokoknya harus sehat karena kan kalau nggak sehat ya nggak bisa yang lainnya nggak bisa jalan lah. Ulang tahun sih kemarin kita happy, terus nyanyi, terus ada Bunda Yuni nyanyi, terus Sarah juga nyanyi, Pipi nyanyi, Bunda nyanyi, terus Sowa juga nyanyi. Torik nyanyi, jadi kita nyanyi kemarin sampai malam gitu. Ada sesuatu lah yang nggak bisa diceritakan sekarang. Pencekalan itu tidak harus sebagai tersangka ya, dibaca aja di Dirjen Imigrasi itu disebutkan yang nomor 60 peraturan Dirjen Imigrasi itu disebutkan. Kalau tahun 2020 itu disebutkan salah satu pasalnya. Jadi usulan untuk orang supaya dicegah itu bisa melalui tracking dari Dirjen Imigrasi, kemudian bisa melalui laporan dari masyarakat, bisa melalui laporan dari Mabes Polri, penegak hukum, jaksa dan lain-lain. Tidak mesti dia status tersangka. Karena memang Hatta Halilintar sama Adi Perkasa belum dipanggil secara resmi, maka dari itu perlu untuk diklarifikasi karena Hatta Halilintar merupakan nominal yang cukup besar yang 2,2 M yang diduga menerima hasil kejahatan dari Reza Paten. Ya, emang prosedurnya harus begitu ya, melapor dulu, setelah itu baru terlapor. Besok lapor, ya mungkin pekan depan atau kapan. Sensitif ini pertanyaannya nih, jangan nanti pertanyaannya ulang. Kembalikan itu, ya kita akan melapor ke KPK ya terkait dengan ini ada unsur terkait dengan merugikan keuangan negara di dalam seseorang atau badan hukum juga membayar PNBP terkait dengan proses pajak. Jadi kita sudah lama ya menunggu Hatta untuk konfirmasi, muncul di publik menyampaikan bahwa seperti ini, tapi kan dia tidak muncul sama sekali. Maka kalau tidak muncul, kita harus memproses yang lebih membuat dia agar mengklarifikasi. Ya salah satunya dugaan tindak pidana korupsi, apakah seseorang atau badan hukum yang tidak membayar PNBP bisa dikenakan dalam undang-undang tipikor, ataukah bisa dikatakan dia merugikan keuangan negara atau tidak. Nah kalau dia tidak mau hadir dan menyampaikan fakta yang sebenarnya, maka langkah itu pasti akan kita ambil. Tidak ada setelah kita di PAP sebagai pelapor, kemudian dia dipanggil kalau nggak ada konfirmasi dan mengembalikan uang itu. Selagi dia tidak mengembalikan uang itu, saya pikir kita berhak untuk melapor dia ke KPK terkait dengan potensi merugikan keuangan negara. Proses lelang. Hari ini gue nyerahin bukti final, bukti terakhir, bukti yang memperkuat mereka untuk masih tahap penyelidikan mereka.
kasusnya masih tetap berjalan gitu. Kemarin juga ada dari suaminya sempat ngubungin gua gitu kan. Tapi gue bilang ya kita tetap lanjutin aja di sini gitu. Ya, tetap lanjut, tetap berjalan, lanjut. Dan ya insya Allah sih nggak lama lagi ada suatu hasil ya. Suaminya bilang apa nih? Kenapa? Suaminya bilang apa ngomongnya? Minta ketemu. Mohon maaf. Mohon maaf ya, maafin kita ya, maafin lah ya. Minta damai juga. Minta ketemu ya kurang lebih, cuman saya bilang kemarin kan saya memang lagi sibuk ya. Terus terus kemarin kalau misalnya mau ngobrol soal ini ya mungkin antar lawyer aja gitu. Lanjutlah kan dari dulu kan, kalau mau balikin harusnya dari dulu ya. Jalan lah, kita jalan terus lah. Efek jerah dan supaya tidak ada orang-orang lain yang mengalami nasib yang sama gitu kan. Seperti gue dan orang-orang lain. Semuanya fullnya, tapi kan pada saat itu kan terjadinya malah ada saya diomel-omelin, dimaki-maki, diancam, dilaporin gitu. Akhirnya jadi ini hal yang udah beda lah gitu. Enggak, insya Allah nggak lama lagi lah ya. Cuma kan temen kendalanya kan karena gue ke Amerika lama, jadi prosesnya bukan berhenti ya. Ada hal yang perlu dipanggil, guanya nggak ada gitu. Ada satu bukti yang kita nggak bisa kasih tahu di sini. Cuman ini bukti ini sangat penting sekali gitu kan. Penting banget pokoknya barang bukti yang saya kasih itu satu hal yang sangat penting, dan memang ini bisa jadi adalah satu arah baru lah gitu ya. Ya mungkin ya bukan hanya penipuan, tapi ada sesuatu hal yang ini bisa menjerat ke satu hal yang lain lah gitu. Ya karena proses kemana aja sebelumnya gue harusnya udah ngejerahin dari bulan lalu, cuman gue baru sempat datang ke sini gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.